Hari yang buruk yang saya cuma tahu hari itu ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Itulah nama-nama hari. Nggak ada sebenarnya hari yang buruk. Sebenarnya bicara soal hari yang buruk itu yang seperti yang saya bilang tadi, nggak ada sebenarnya hari yang buruk. Adanya justru hati kita yang buruk. Pertama-tama saya mau mengajak teman-teman kita buka di Kejadian 1 ayat 31. Di situ dikatakan seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setiap hari, semua hari, apapun yang Allah ciptakan, bumi dan langit, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, Dia mengakhiri dengan sebuah kalimat, semua yang Ia ciptakan itu adalah baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik dan bahkan dibilang di situ amat baik. Jadi nggak perlu kita klaim hari itu hari yang buruk. Karena kalau kita klaim hari yang buruk sama saja kita meremehkan ciptaan Tuhan. Karena Tuhan justru bilang, semua yang saya ciptakan itu baik adanya, bahkan sangat amat baik. Coba kita lihat lagi di Mazmur 118 ayat 24 teman-teman. Di situ dikatakan seperti ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi dari pertanyaan ini kesimpulannya, there is no a bad day. Justru adanya hati kita yang buruk. Kalau misalnya hati kita yang buruk, pasti hari-hari yang kita jalani itu akan terasa buruk. Kalau hati kita yang di dalam ini baik, maka nggak peduli keadaan di luar itu, baik itu buruk kah, burik kah, segala macam, itu pasti akan menyenangkan dalam kehidupan kita ketika kita punya hati yang baik. Kita bisa melewati semua itu. Gak ada itu bad day, gak ada itu hari yang buruk. Bad day do happen, tapi bad day adalah hasil dari bad heart atau hati yang buruk. Jadi jangan pernah menyalahkan hari, jangan pernah menyalahkan keadaan. Justru salahkan hati kita, apakah kita punya hati yang buruk atau kita punya hati yang baik. Karena kalau kita menyalahkan hati yang buruk, hati kita, keadaan kita, pikiran kita, perasaan kita justru akan merasa tidak baik. Jadi kita harus memulai hari kita atau start the day with a good heart, not a bad heart. Justru kalau kita start dengan hati yang baik, otomatis sepanjang hari kita pasti akan dalam sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Mengatasi keadaan yang buruk. Semua orang pasti mengalami keadaan yang buruk. Dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, atau teman-teman muda dalam pekerjaannya pasti pernah mengalami keadaan yang buruk atau sementara dalam keadaan yang buruk. Nah, solusinya sebenarnya simpel aja, jangan sendiri, itu aja. Karena gak semua orang yang mengalami keadaan yang buruk itu stres. Itu tergantung dari kapasitas kita ataupun dari lingkungan pergaulan kita. Kalau kapasitas kita cuma pikiran kita hanya di situ-situ saja, itu pasti kita akan stres. Ataupun kalau kita nggak punya komunitas yang bisa merangkul kita, itu pasti kita stres. Makanya kebanyakan, masa sih cuma permasalahan seperti itu stres begitu. Kan pasti ada teman-teman, gimana sih cuma seperti itu masa lu stres sih begitu. Jadi kesendirian justru membunuh sosial kita menjadi sebuah keadaan yang buruk. Karena setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, mereka nyata di sekeliling kita ataupun mungkin di rumah kita atau ya terjadi sama diri kita sendiri, yaitu kesendirian itu. Mau di sekolah, mau di kuliah, pekerjaan, sekalipun di sekeliling kita banyak orang-orang, tapi kita merasa sendiri karena balik lagi hati kita yang buruk, membuat keadaan kita menjadi buruk. Jadi saya pikir kita itu harus stop untuk curse bahwa keadaan kita itu keadaan yang buruk. Stop bully kepada diri kita sendiri, bilang kita stres karena keadaan yang buruk. Justru kita harus meningkatkan kapasitas kita. Ataupun kita harus cari seseorang, cari komunitas yang bisa merangkul kita. Komunitas yang sehat, komunitas yang bisa membangun kita, iman kita terhadap Kristus. Supaya dalam menjalani hari-hari kita ada teman-teman kita, ada sahabat-sahabat kita yang mampu menguatkan kita satu sama lain. Dan juga kita bisa menguatkan mereka ketika mereka mengalami keadaan yang buruk. Jadi cari komunitas yang baik, cari komunitas yang sehat untuk
merangkul engkau, merangkul teman-teman, sehingga dalam menjalani kehidupan ada orang-orang yang sanggup untuk membangun, menyemangati. Tentunya harus ada Kristus juga dalam diri kita untuk tetap terus sejahtera, membuat hati kita menjadi hati yang baik, sehingga keadaan kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Nah, saya mau tanya balik dulu ke teman-teman. Seberapa sering teman-teman yang bersyukurnya nanti kalau melihat keadaan orang yang justru kurang lebih baik atau kurang beruntung dari kehidupan kita? Nah, kalau misalnya teman-teman sering bersyukur ketika melihat keadaan orang yang kurang beruntung, itu adalah bersyukur yang salah. Sekali lagi, saya bilang ke teman-teman, itu bersyukur yang salah. Justru bersyukur itu bukan dinilai dari pandangan kita terhadap orang lain, apakah mereka kurang beruntung dari kehidupan kita. Justru kalau kita bersyukur model seperti itu, justru kita sering meremehkan teman atau orang lain yang kurang beruntung dari kita. Makanya yang saya mau bilang ke teman-teman, bersyukur itu adalah di mana kita dalam keadaan baik pun, dalam keadaan buruk pun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan baik, bukan karena keadaan kita yang baik. Sekali lagi, bersyukur karena Tuhan itu baik, bukan karena keadaan kita yang baik. Karena Tuhan tetap baik walaupun keadaan kita nggak baik. Sekali lagi ya teman-teman, Tuhan Yesus itu tetap baik walaupun keadaan kita tidak baik. Makanya yang saya mau bilang ke teman-teman, cara bersyukur itu, seberapapun permasalahan kalian, seberapa buruk pun keadaan kalian, seberapa buruk pun hati kalian, ketika kalian mau bersyukur kepada Tuhan, pasti Dia akan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dia adalah Tuhan yang baik. Justru Dia akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya yang baik.